Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Biologi. Di video sebelumnya kita telah membahas RAPD dan RFLP, sedangkan pada video kali ini mari kita bahas DNA barcoding. DNA barcoding merupakan metode identifikasi spesies menggunakan segmen pendek DNA dari gen spesifik yang telah terstandarisasi. Panjang urutan gen ya atau urutan DNA pendek tadi sekitar 400 hingga 600 base pair atau 400 hingga 600 pasangan basa. Sehingga secara sederhana DNA barcoding itu kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu spesies dengan cara melihat urutan DNA-nya. Tetapi urutan nukleotida DNA yang kita cek tidak melihat urutan secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan itu pasangan basanya kan ribuan, bahkan sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, dengan DNA barcoding kita cukup mengecek salah satu daerah yang panjangnya sangat pendek 400 sampai 600 base pair. Hanya melihat daerah tersebut kita bisa tentukan, oh ini spesies A, spesies B atau spesies baru. Gitu ya. Nah, misalkan ini, kenapa kita butuh DNA barcoding? Kita lihat di sini ada beberapa kucing besar yang nampaknya sama, namun ternyata ketika diidentifikasi itu berbeda. Nah, itu pentingnya DNA barcoding. Kalau di fenotipe luar kelihatannya serupa, ternyata ketika diidentifikasi secara molekuler di sana ada perbedaan. Begitu juga di sini ya, ada dua tanaman nampaknya serupa, ternyata satu tanaman di sini aman, satu tanaman yang lain beracun. Begitu. Kenapa? Karena ternyata spesiesnya beda meskipun fenotipenya sama. Sehingga DNA barcoding sangat kita sangat bermanfaat untuk identifikasi. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai analisis keanekaragaman hayati atau biodiversity ya. Tadi kelihatan nampaknya sama satu spesies, ternyata setelah dianalisis menggunakan DNA barcoding ternyata ada perbedaan, ada keanekaragaman. Kemudian juga dapat kita gunakan sebagai usaha konservasi ya, untuk pelestarian organisme, flora, fauna dan organisme yang lain. Bisa kita jadikan pemantau, oh spesies ini masih ada, oh spesies ini ternyata hampir punah, oh ternyata sudah punah. Kalau kita hanya cek melalui morfologi susah, tetapi dengan DNA barcoding usaha konservasi semacam itu ya, pengecekan semacam itu akan menjadi lebih teliti. Kemudian persilangan ya, persilangan untuk perbaikan kualitas. Misalkan ada dua tanaman unggul ya, bagaimana caranya agar lebih unggul lagi, maka kita pilih indukan yang berpotensi unggul. Nah, itu bisa kita pilih, kita gunakan DNA barcoding. Kemudian data dari DNA barcoding ini juga bisa kita gunakan untuk mempelajari hubungan evolusi. Lalu bagaimana mekanisme atau prinsip utama dari DNA barcoding? Nah, misalkan seperti ini ya, ada dua spesies 1 maupun spesies 2. Nah, kemudian spesies 1 kita ambil DNA-nya di suatu daerah, kita fokuskan pada suatu lokasi ya, yang panjangnya 400 hingga 600 base pair. Nah, seperti kita itu kan Homo sapiens. Homo sapiens itu spesiesnya cuma satu macam, tapi individunya bisa ratusan juta atau miliaran ya. Manusia di bumi ini kan miliaran, begitu ya. Jadinya satu spesies itu terdiri dari banyak individu. Nah, misalkan di daerah sini kita ambil. Nah, kemudian kita cek antara individu 1, individu 2 dan individu 3. Ternyata di daerah tersebut individu 1 maupun 2 maupun 3 urutan nukleotidanya serupa, identik begitu. Kemudian kita ambil DNA di lokasi yang sama tetapi dari spesies yang berbeda. Ya. Nah, dari spesies yang berbeda ini nanti kita juga cek individu 1, individu 2 dan individu 3. Ternyata di sini bisa kita cek juga ya, baik individu 1, individu 2, individu 3 selama masih dalam satu spesies yang sama, urutan nukleotidanya sama. Sehingga daerah yang kita munculkan di sini terjaga urutan nukleotidanya dalam satu spesies. Namun bervariasi antar spesies ya, anggap saja di spesies 1 di sini ada 3 daerah semacam ini yang berwarna beda, sedangkan di spesies yang kedua hanya 2 daerah ini yang warnanya beda. Ini warna hanya sebagai permisalan ya. Ini anggap aja urutan nukleotida begitu ya. Nah, sehingga daerah ini bisa kita jadikan marker untuk DNA barcoding. Kenapa? Karena daerah ini di dalam satu spesies urutannya selalu sama ya atau serupa, tetapi untuk spesies yang lain ternyata berbeda. Sehingga daerah ini bisa kita jadikan penanda. Oh, daerah ini bisa kita jadikan dasar. Organisme yang saya teliti ini spesies 1 atau spesies 2. Semacam barcode ya, semacam barcode.
ya. Kalau kita belanja juga di produk itu ya, di kemasan itu kan juga ada barcode-nya ya. Nah, dengan hanya menggunakan barcode itu kita scan, nanti di laptopnya kasir itu langsung ketahuan, oh ini wafer merek apa dan sebagainya. Cukup itu di scan langsung ketahuan itu item apa, produk apa. Sama DNA barcoding itu ya, cukup singkat base pairnya, pasangan bahasanya. Namun kalau kita cek, wah, kita langsung bisa menentukan ini spesies 1, spesies 2 atau spesies baru. Nah, sekarang apa langkahnya? Misalkan ya, kita melakukan pengambilan data atau penelitian di Sulawesi. Kemudian kita menemukan organisme ini, spesies ini, Tarsius misalkan. Kemudian Tarsius ini kita ekstraksi DNA-nya kita isolasi. Kemudian kita PCR ya, kita berbanyak segmen DNA tertentu. Nah, karena kita PCR kita butuh primer begitu ya. Nah, primer yang kita pilih itu nanti akan memperbanyak atau mengamplifikasi daerah tertentu tersebut. Nah, daerah yang diperbanyak ini adalah marker DNA barcoding tadi ya. Nah, misalkan ini ya, kalau hewan itu biasanya marker DNA barcodingnya adalah gen sitokrom oksidase itu ya. Jadinya gen sitokrom oksidase kalau di hewan itu biasanya terkonserv ya, terjaga di dalam spesies, tetapi antar spesies ada variasinya. Kalau kita penelitiannya menggunakan tumbuhan, maka salah satu marker untuk DNA barcoding adalah RBCL ya. Ada marker yang lain, tapi salah satu contohnya adalah RBCL, sehingga gen RBCL ini diantar dalam satu spesies, selama satu spesies meskipun individunya berbeda, urutannya sama atau serupa. Sedangkan spesies satu dengan spesies yang lain urutannya berbeda. Begitu. Kalau kita melakukan penelitian pada jamur, maka kita bisa menggunakan daerah ITS ya, ITS region sebagai marka untuk barcoding. Sedangkan kalau kita penelitiannya bakteri, maka kita bisa menggunakan gen yang mengkode 16S RNA ya, gen yang mengkode ribosomal RNA subunit 16S. Bukan subunit ya, yang panjangnya 16S. Begitu. Nah, kemudian setelah kita PCR, apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Selanjutnya adalah kita sequencing. Sequencing itu kita lihat urutan amplikonnya, urutan nukleotida dari amplikon hasil PCR. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita analisis sequence hasil sequencingnya. Setelah kita analisis, nanti kita cek dengan database ya. Nah, ketika kita cek bisa kita gunakan program, software atau website tertentu. Nah, di sini ketika kita cek, misalkan kita sudah mengambil isolasi DNA dari Tarsius ini. Nah, kemudian kita PCR menggunakan sitokrom oksidase. Ternyata setelah kita cek dengan DNA database, maka ketahuan ini merupakan spesies Tarsius Buton misalkan ya. Atau ternyata ketika kita cek menggunakan database, urutan sequence dari spesies yang kita ambil ini ternyata tidak ada di database, maka bisa kita katakan ini Tarsiusnya baru ya. Tarsiusnya memiliki urutan DNA yang berbeda dengan database, sehingga dikatakan ini subspesies baru misalkan seperti itu ya. Nah, itu penjelasan saya terkait DNA barcoding. Salah satu manfaat atau keunggulan DNA barcoding itu kita hanya butuh sampel yang sedikit, kita bisa ambil dari berbagai jaringan, dan kita juga bisa mengambil dari berbagai umur. Begitu. Itu salah satu keunggulan atau beberapa keunggulan dari DNA barcoding. Terima kasih. Di video selanjutnya akan kita bahas metode-metode molekuler yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.